Ya, kita berjumpa pada bagian ketiga dari pembahasan mengenai perencanaan produksi di mata kuliah penganggaran. Kalau di bagian pertama kita membahas perencanaan produksi stabil. Jadi produksi tiap catur wulan atau tiap periode dibuat sama. Yang pertemuan kedua atau bagian kedua, kita membahas bagaimana kalau perencanaan produksinya dibuat fluktuatif. Kalau produksi dibuat fluktuatif, maka yang direncanakan adalah persediaannya. Jadi persediaannya dibuat dengan perencanaan tertentu, jumlahnya tetap atau selisihnya tetap. Maka nanti akan menghasilkan proses produksi yang rencananya bergelombang. Dua bagian itu bisa saja mungkin, tetapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya saja, kalau produksi stabil, apa ya mungkin tiap periode produksinya stabil? Pada masa-masa tertentu, misalnya mendekati Hari Raya Idul Fitri atau mendekati akhir tahun, itu terjadi permintaan yang berbeda. Pada mendekati Hari Raya Idul Fitri, pada produk-produk tertentu, yang bukan makanan misalnya, produk lain misalnya, itu permintaannya berkurang sehingga ngapain produksi banyak-banyak. Maka produksinya kalau dibuat stabil, ya percuma, jadi mungkin harus diturunkan. Demikian pula kalau perencanaan produksi yang model bergelombang, itu menyesuaikan dengan kapasitas persediaan. Persediaan tertentu tidak bisa terlalu banyak karena gudangnya kecil. Atau kalau bisa dipaksa, misalnya saja itu bahan yang harus disimpan adalah makanan yang disimpan di dalam pendingin, kalau pendinginnya terlalu banyak diisi oleh makanan, juga tidak optimal, nanti barangnya bisa rusak. Nah, dua perencanaan produksi memang bisa dilakukan, tetapi itu terlalu kaku. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah perencanaan produksi moderat. Kalau moderat, si pembuat rencana betul-betul menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan kapasitas gudang. Ya, dia harus membuat perencanaan produksi, tidak boleh di atas sekian atau di bawah sekian. Kemudian juga perencanaan produksinya, misalnya pada triwulan kedua, triwulan keempat, itu saya nggak mau terlalu besar, tapi turun sedikit, turun berapa. Triwulan ke berikutnya saya justru malah tinggi, karena itu nanti menghadapi triwulan berikutnya yang permintaannya besar biasanya. Jadi yang ketiga ini sungguh-sungguh berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, bagaimana? Kita lihat berikutnya ya. Kita mengambil contoh seperti yang diulas dalam bagian pertama dan kedua. Jadi ada data perencanaan produksi, ada data, ini adalah perencanaan penjualan. Kemudian ini data mengenai persediaan awal. Kemudian ini adalah persediaan akhir yang diinginkan pada akhir periode. Ini adalah setahun ya. Nah, kalau yang sudah saya beri warna lain selain putih, itu berarti bisa kita isi dan itu tidak boleh berubah. Contoh, persediaan akhir 16.000, berarti nanti di triwulan keempat persediaan akhir 16.000. Ini tidak boleh diubah. Kemudian persediaan awal 40.000 di triwulan 1 mengikuti yang 1 tahun ini ya. Persediaan awal 40.000. Nah, oleh si perencana dia menghadapi beberapa kendala, beberapa prasyarat ketika dia membuat perencanaan produksi. Yang pertama, tingkat produksi berfluktuasi tapi tidak lebih dari 20% di atas atau di bawah rata-rata triwulan. Oh, jadi dia harus membuat rata-rata triwulan. Ya. Kemudian persediaan maksimum 40.000 dan minimum 16.000. Jadi kalau nanti ternyata perhitungan persediaannya di atas 40.000, harus diturunkan jadi 40. Demikian pula kalau nanti persediaan akhirnya itu dalam perhitungan adalah
di bawah 16.000 harus dinaikkan jadi 16. Ini adalah batas atas dan batas bawah. Triwulan ketiga diperkirakan penurunan pasar sehingga produksi 30% dari produksi normal. Jadi dia tidak mau produksi banyak di triwulan ketiga. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya ya ini kita jumlah dulu ya, penjualan selama 1 tahun jumlahnya adalah 104.000. Ya, kemudian kita hitung dulu 1 tahun barang siap dijual berarti 104 ditambah dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir ketemunya barang siap dijual. Unit yang diproduksi adalah barang siap dijual dikurangi dengan persediaan awal. Kita ketemu angka 80.000 untuk unit produksi selama 1 tahun. Nah, kita hitung dulu ini di oret-oretan ya. Produksi normal. Nah, produksi normal itu dirata dulu. Jadi kalau saya rata berarti adalah 80.000. Saya buat rata dulu. Sini ya, sorry. Ini saya buat rata, ini dibagi 4 kan ada 20.000. Ya, jadi 20.000. Saya buat rata dulu, jadi per triwulan 20.000 mestinya, gitu ya. Tapi triwulan ketiga 30% dari produksi normal. Jadi triwulan ketiga ini nggak boleh diubah-ubah. Saya kasih warna tetap hijau gini. Dia jumlahnya adalah tidak turun dari yang normal. Yang normal 20.000, turun 30%. Berarti dia hanya berisi 70%. Dari produksi normalnya adalah 20.000. Ini tidak bisa diubah, tetap ini harus 14. Jadi kalau nanti ada perhitungan apapun, dia harus menyesuaikan yang di sini. Clear ya? Kalau begitu, rata-rata triwulan 1, 2, dan 3 tidak 20.000 dong. Tapi berubah. Karena, saya hitung aja rata-ratanya ya. Karena dari 80.000 total ya, dikurangi dengan 14.000. Kan 14.000 kalau triwulan ketiga. Dibagi 3. Nah, jadi 22.000 mestinya. Triwulan ke 1, 2, dan triwulan keempat. Nah, nanti triwulan keempat saya ngikutin aja. Triwulan keempat ngikutin aja. Jadi saya ketik aja biar 22.000. Nanti juga berubah ya ini ya. Ini hanya perhitungan oret-oretan saja. Terus saya naikkan sekarang. Kalau ini yang triwulan 1 bisa kita garap dulu. Barang siap dijual sama dengan, jadi dijumlah ya, dijumlah antara persediaan awal dan unit yang diproduksi. 62.000. Maka persediaan akhirnya sama dengan 62.000 dikurangi dengan 20.000. Lihat, nah hasilnya adalah 42.000. Kita cek dulu apakah hasil ini melanggar syarat. Persediaan maksimum adalah 40.000. Oh iya, persediaan akhir ini melanggar syarat yang kedua. Karena di sini 42.000, harusnya tidak boleh, harusnya maksimal hanya 40. Maka perhitungan ini saya rombak lagi. Ini saya ganti 40.000. Kita turunkan. Kalau persediaan akhir diturunkan 40.000, maka barang siap dijualnya berubah menjadi 20 ditambah 40, 60.000. Persediaan awalnya tetap, karena ini sifatnya hijau, sudah nggak boleh berubah kan dari awal. Unit produksinya yang berubah. Unit produksinya berarti berapa? Berarti 60 dikurangi 40, 20.000. Gitu ya. Nah, ini biarin aja. Kita ubah dulu sekarang yang di triwulan 2. Di triwulan 2, saudara-saudara, yang namanya persediaan awal triwulan 2 itu adalah persediaan akhir triwulan 1. Ya, jadi ini jumlahnya ini tetap saya kasih hijau. Ini sudah hijau semua ya ini ya. Nah, saya kasih hijau. Terus naik lagi. Naik ya ini ya. Ini 22 tetap saya hitung 22 aja. Barang siap dijual berarti
40.000 ditambah 22.000, 62.000. Nah, Anda akan ketemu persediaan akhir atau triwulan kedua adalah barang siap dijual dikurangi dengan penjualan 38.000. Tidak melanggar ya ini ya. Nah, seperti lagi. Persediaan akhir triwulan 2 itu menjadi persediaan awal triwulan 3. Terus saya hitung naik lagi. Kalau saya hitung naik berarti barang siap dijual triwulan ketiga adalah persediaan awal ditambah dengan unit yang diproduksi, 52. Nah, ketemu sekarang. Maka persediaan akhir triwulan 3 adalah barang siap dijual dikurangi dengan perencanaan penjualan. Terus saya turunkan ke sini. Persediaan akhir triwulan ketiga menjadi persediaan awal triwulan keempat. Ya, ini nggak berubah kan? Ya, ini juga nggak berubah. Saya hitung saja sekarang. Ini yang berubah nanti. 32 penjualan triwulan keempat ditambah persediaan akhir triwulan keempat. Ini ya. Berarti barang yang siap dijual adalah 48. Barang siap dijual dikurangi persediaan awal, maka ini yang menyesuaikan. 48 diminus 24 jadinya 24. Selesai. Ya. Jadi ini yang unit diproduksi adalah ini. Saya kasih warna kuning. Ini caranya bagaimana kita membuat perencanaan produksi untuk model yang moderat. Nah, demikian ya. Membuat perencanaan produksi moderat. Tidak sulit, tapi kuncinya harus sungguh-sungguh memahami bagaimana proses membuat laporan harga pokok penjualan. Itu dimodifikasi, maka Anda sudah bisa membuat perencanaan penjualan. Selamat belajar.